1 Korintus pada pasal yang ke-13 ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-13. Tulisan hitam kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gon yang berkumandang, canan yang gemerencing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sekalipun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih tidak memegah diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu yang percaya segala sesuatu, mengharap segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuatan kita tidak sempurna. Tapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kita sambung baca lagi pasal 14 ayat 1. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Pasal 14 ayat 1, kata pertama di sini yang menjadi tema. Kejarlah untuk menghadirkan kasih di dalam hati kita. Kejarlah, berjuanglah, bekerjalah untuk menghadirkan nilai kasih di dalam hati. Dalam rangka misi pekabaran Injil Rasul Paulus yang kedua, Jemaat Korintus dibuka sebagai pospei jemaat pada tahun 55 dan 56 sesudah Yesus lahir. Setelah menyelesaikan putaran pekabaran Injil yang pertama itu, memasuki pada pekabaran Injil yang kedua, Rasul Paulus sendiri juga mengambil keputusan menjadi gembala sidang di Jemaat Korintus, sehingga beliau melayani
di jemaat Korintus itu 1 tahun 6 bulan. Setelah berakhir pelayanan Rasul Paulus sebagai gembala sidang di jemaat Korintus, dia tinggalkan di jemaat Korintus dan pindah tempat untuk melayani sebagai gembala sidang di jemaat Efesus. Sementara Paulus menjadi gembala sidang di Efesus, Paulus sedang mendengar suatu berita bahwa jemaat Korintus itu ada masalah. Masalah yang membuat jemaat Korintus itu terpecah. Satu bilang Paulus boleh, satu bilang Alphonse boleh, satu bilang Kepas boleh, satu bilang Kristus itu boleh. Membuat jemaat Korintus terpecah. Masalah lain juga yang Rasul Paulus terima itu yang terjadi dalam jemaat Korintus itu sendiri. Pasal 7 ayat 1 sampai ayat 40 itu tentang perkawinan, masalah perkawinan. Lalu masalah berikut yang Rasul Paulus mendengar yang terjadi dalam jemaat Korintus itu masalah tingkah laku wanita dalam ibadah jemaat. Menjadi masalah. Anggota jemaat yang lain bilang yang berdiri depan itu hanya bisa bapak-bapak, ibu-ibu tidak boleh. Lalu yang lain bilang itu tidak dua-dua boleh, sehingga terjadi masalah dalam jemaat Korintus. Masalah lain yang Rasul Paulus lihat terjadi dalam jemaat Korintus itu pasal 12 sampai pasal 14, masalah karunia. Setelah Rasul Paulus melayani orang-orang yang sudah mendengar, beriman, percaya, meminta untuk baptis dari jemaat Korintus itu, Tuhan memberi karunia sehingga jemaat Korintus memperoleh 9 karunia. Di antara 9 karunia itu yang mendapat karunia kesembuhan, saya punya karunia kesembuhan yang lebih tinggi nilainya daripada kamu punya karunia nubuatan, daripada karunia iman, daripada karunia hikmat, daripada karunia berkata-kata dalam bahasa roh, menafsir bahasa roh. Ada perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam jemaat Korintus itu. Lalu masalah lain yang Rasul Paulus dengar itu ayat yang ke-15, masalah kebangkitan orang mati. Ada sebagian jemaat yang kalau manusia itu mati tidak bisa akan bangkit. Tapi ada jemaat lain yang katakan itu dulu setelah Yesus bangkit. Yesus mati pada hari Jumat, tapi Yesus bangkit pada hari Minggu. Ini unggulan yang utama. Berarti setiap orang yang mati hari ini sekali pada hari Tuhan akan bangkit. Sehingga ada perbedaan-perbedaan masalah di dalam jemaat itu. Sehingga waktu Rasul Paulus gembala sidang di Efesus, ini kesempatan bagi Rasul Paulus, dia menulis sebuah surat, sehingga Rasul Paulus menulis surat pertama, surat kedua kepada jemaat Korintus. Dalam surat pertama itu, setelah dia memahami semua masalah itu, dia akan menulis jawaban-jawaban semua yang menjadi pertanyaan-pertanyaan itu. Ibu bapak yang Tuhan Yesus kasih, pembacaan tadi pasal 12, pasal 13 dan pasal 14 itu Rasul Paulus menjelaskan tentang karunia. Karunia. 9 karunia itu hanya datang dari satu Roh Kudus. Katanya nanti sebentar bisa baca di rumah pasal 12, 13 dan pasal 14. Penjelasan Rasul Paulus di sini katakan, kamu jangan sombong di antara karunia-karunia yang Roh Kudus kasih. Sebab semua karunia itu
hanya datang dari satu Roh Kudus. Roh Kudus kasih supaya kamu menjalani satu pelayanan, yaitu pelayanan Tuhan, untuk membawa hormat dan kemuliaan bagi Tuhan Allah di surga. Sehingga dia menjelaskan karunia-karunia itu. Lalu pembacaan tadi pasal 13 ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-13 itu katakan, dia jelaskan tentang kasih, ya, jelaskan tentang kasih. Sehingga pasal 14 itu katakan, kejarlah kasih itu, milikilah kasih itu, sebab ketika menjalankan pelayanan rohani berdasarkan karunia yang Tuhan memberi, tidak menjalankan karunia itu di dalam kasih. Pasal 13 1 sampai 3 itu di hadapan Tuhan tidak ada artinya. Sehingga Paulus dia jelaskan tentang kasih itu. Dalam pasal 14 ayat 1, kejarlah kasih itu, milikilah kasih itu. Entah itu bapak-bapak, entah itu ibu-ibu. Siapa dia yang punya karunia hikmat, siapa dia yang punya karunia kesembuhan, siapa yang punya karunia kepemimpinan, siapa yang punya karunia bahasa roh, siapa yang punya karunia iman. Kesanan Rasul Paulus, milikilah, hadirkanlah kasih itu di dalam hati. Ibu bapa yang Tuhan Yesus kasih, apa itu kasih yang Rasul Paulus minta perlu kejar, perlu miliki, perlu hadirkan di dalam hati itu? Pasal 13 ayat 4 sampai ayat 7 katakan, yang kejar kasih itu ialah sabar. Ya. Katakan ayat 4 itu, kasih itu sabar. Ayat 14, pasal 14 1 yang Rasul Paulus minta kejar dan miliki, yang pertama itu sabar. Sabar itu kasih. Yang kedua, murah hati. Murah hati itu kasih. Yang ketiga, tidak cemburu. Tidak cemburu itu kasih. Yang keempat, tidak memegah diri dan tidak sombong. Tidak megah diri, tidak sombong itu kasih. Yang berikut, tidak melakukan yang tidak sopan, itu kasih. Tidak mencari keuntungan diri sendiri, itu kasih. Tidak pemarah, itu kasih. Tidak menyimpan kesalahan orang lain, itu kasih. Tidak bersukacita karena ketidakadilan, itu kasih. Menutupi segala sesuatu, itu kasih. Percaya segala sesuatu, itu kasih. Harap segala sesuatu, itu kasih. Sabar menanggung, itu kasih. Bapak Ibu umat Tuhan, hari ini kita tidak tahu Tuhan Yesus itu akan datang. Kita tidak tahu juga kapan tubuh saya dan jiwa itu berpisah. Mari kita renungkan kembali yang Rasul Paulus sebutkan kasih itu dalam ayat 4 sampai ayat 7. Ada berapa kasih yang hari ini ada di dalam hati? Atau nilai-nilai kasih ini kalau hari ini belum ada di dalam hati? Pasal 14 ayat 1, berjuang, kejar, usaha supaya nilai-nilai kasih itu perlu hadirkan di dalam hati kita setiap orang. Setiap orang. Ibu bapa yang Tuhan Yesus kasih, mengapa kita berjuang miliki, hadirkan nilai-nilai kasih yang ada di dalam ayat 4 sampai kepada ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7.
Kebenaran yang pertama itu menjalani semua pelayanan rohani tanpa kasih, segalanya sia-sia. Kita harus miliki nilai kasih itu dalam hati. Kalau semua pelayanan sesuai karunia yang Tuhan beri yang kita jalani, kalau tanpa kasih di hadapan Tuhan tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Pasal 13 ayat 1, 2, dan 3 katakan begini: sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali gonjang berkumandang, cananjang gemerencing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku membagi-bagi segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada padanya. Ibu bapa yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam kuasa roh melalui karunia yang Tuhan beri, kalau kita lakukan pelayanan untuk membangun jemaat dengan tanpa kasih, tidak ada artinya. Artinya begini, yang punya karunia mujizat, yang punya karunia mujizat, doakan orang sakit besar itu sembuh. Atau yang punya karunia mujizat itu, hari ini dia perintahkan kota Enaro pindah ke kota Madi, kota Madi pindah ke kota Enaro. Sekejap mata dia bisa ganti. Enaro pindah ke Madi, Madi pindah ke sini. Bisa, karena ini kuasa. Ini kuasa. Kalau di dalam hati tidak ada kasih, apa yang muncul dalam hati? Apa yang muncul dalam hati? Kesombongan. Kalau tidak ada kasih, ada muncul dalam kesombongan. Merasa saya ini boleh, saya ini boleh. Sebab tadi pembacaan tadi dalam ayat 4 sampai ke 7, kasih itu tidak ada kesombongan. Dalam hati tidak ada kasih, ada kesombongan. Walaupun dia ciptakan mujizat di dalam kuasa karunia Tuhan, tapi kasih tidak ada dalam hati, orang katakan kakak boleh, kakak boleh. Di situ dia muncul ada kesombongan, karena dalam hati tidak ada kasih. Kalau dalam hati ada kasih, ya, kasih akan mengubah hati dia menjadi hati yang rendah. Sehingga Rasul Paulus katakan di sini, karunia boleh terima, karunia bisa jalani dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, karena ini pemberian Tuhan untuk membangun pelayanan bersama. Tapi kalau di dalam hati tidak ada kasih, tidak ada artinya. Kalau tidak ada kasih ketika pujian masuk, kesombongan. Kalau tidak ada kasih ketika orang melihat sesuatu, orang akan puji dan suka untuk menerima pujian. Kalau tidak ada kasih, ketika doakan orang sakit-sakit sembuh, minta uang. Atau orang sakit, bawa orang tak sakit datang untuk doakan, katakan kalau saya datang doa, siapkan 5 juta, siapkan 3 juta, siapkan 10 juta. Kenapa bisa itu? Karena dalamnya belum ada kasih. Kalau belum
ada kasih, itu orang mau cari keuntungan hidup. Orang mau cari keuntungan hidup. Sehingga pesanan Rasul Paulus di sini, ya, syukur karena karunia yang Tuhan beri untuk membangun. Tapi ayat pasal 13 itu Rasul Paulus pesan, semua yang memiliki karunia-karunia itu harus memiliki kasih, hadirkan dalam hati. Sebab kasih itu sabar, kasih itu rendah hati, kasih itu tidak mementingkan diri, kasih itu tidak pemarah, kasih itu suka mengampuni, kasih itu suka membangun. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih, Wahyu pada pasal 2 ayat yang keempat itu, Tuhan tegur kepada jemaat di Efesus. Tuhan tegur karena jemaat di Efesus mereka tinggalkan kasih yang semula itu. Ya. Kasih yang semula itu, sehingga Tuhan ukur jemaat Efesus tinggalkan kasih yang semula itu, salah satu nilai dosa di hadapan Tuhan, sehingga Roh Kudus menegur. Semua boleh, tapi yang kamu tinggalkan kasih yang semula itu di hadapan Tuhan itu nilai dosa. Roh Kudus pesan, segera bertobat. Segera bertobat dan miliki kasih itu, cari kasih itu. Di mana kasih itu datang, bawa datang, hadirkan dan simpan di dalam hati, supaya jemaat Efesus berdiri sebagai gereja yang sempurna di hadapan Tuhan. Ibu bapa yang Tuhan Yesus kasihi, mengapa kita perlu kejar dan menghadirkan nilai kasih itu dalam hati kita? Ayat yang ke-8 pasal 13 ayat yang ke-8, kasih itu tidak berkesudahan, kasih itu ada dulu, sekarang dan selamanya. Iya, ini ayat yang ke-8, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap, nubuatan kita sempurna. Tapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Bapak Ibu umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih, ya. Kita perlu miliki kasih yang disebut sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersuka cita yang tidak keadilan. Karena menurut ayat yang 8, kasih itu tidak berkesudahan, kasih itu kekal, sabar yang kita miliki itu kekal, rendah hati yang kita miliki itu kekal, tidak mencari keuntungan yang kita miliki itu kekal. Itu nilainya kekal, yang bersumbernya dari dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih, mari kita juga di dalam baca di dalam 1 Yohanes dalam 1 Yohanes pada pasal yang keempat ayat yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih.
Ibu Bapa yang Tuhan Yesus kasihi, karunia akan berakhir. Karunia dan kasih itu, karunia itu sementara, kasih itu kekal. Kasih itu kekal. Itu sebabnya ayat yang ke-14, piaralah kasih itu, kejarlah kasih itu di dalam hati kita setiap orang. Bagian yang ketiga, mengapa kasih itu harus kita miliki? Piara, jaga dalam hati. Ayat yang ke-13 katakan, demikian tinggal tiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan paling besar diantaranya ialah kasih. Kasih. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, jangan kita sombong dengan karunia yang Tuhan beri. Karunia yang Tuhan beri tidak menjalani di atas dasar kasih. Ayat 1 sampai ayat 3 tidak ada artinya. Kalau tidak ada kasih, karunia Tuhan beri itu kita lakukan menghadirkan nilai-nilai yang dunia, nilai-nilai dunia yang tidak berkenan di hati Tuhan. Yang kedua, kasih itu kekal. Yang ketiga, kasih itu nilainya besar. Untuk itu, bagian firman Tuhan pada pagi hari ini ajar kita, tidak ada nilai dalam ayat 4 sampai ayat ke-7 dalam hati perlu kita kejar. Ada, perlu kita jaga, perlu kita piara dalam kehidupan kita. Dengan tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kita sampai di sini dengan tema kejar untuk menghadirkan kasih dalam hidup kita. Mari kita